Shalom saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Senang sekali ketika kita boleh bertemu kembali melalui renungan harian pada saat pagi hari ini secara online. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh diberikan kesempatan untuk kita boleh belajar bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudara, kita akan belajar dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai yang ke-16. Ya. Yang saya beri tema di situ ialah mengapa kita harus ke gereja? Ya, kan banyak orang yang ngomong seperti ini. Kan sama saja. Di rumah, ketika saya berdoa, ketika saya memuji Tuhan, ketika saya membaca Alkitab, itu sama saja dengan saya beribadah di gereja. Saudaraku, kita akan membahas tentang hal ini. Seringkali memang banyak orang yang ngomong seperti itu. Ya, seringkali kita memang mengalami kejenuhan ketika kita pergi ke gereja. Gak ada gunanya untuk pergi ke gereja itu. Ya, seperti begitu-begitu saja. Gak ada untungnya. Saudaraku, kita akan membahas tentang hal ini. Jelas, di dalam 1 Timotius, pasal yang keempat tadi, ayat yang ke-8, di sana mengatakan dengan jelas, begini. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara-saudaraku, ya, mungkin karena pergi ke gereja itu bukan untuk ibadah, tetapi karena kita pergi ke gereja hanya karena tradisi-tradisi yang sudah dijalankan oleh orang tua kita, oleh pendahulu-pendahulu kita. Dan juga biasanya itu karena kebiasaan-kebiasaan kita, karena kita setiap hari Minggu, kita juga ibadah. Dan melakukan kebiasaan-kebiasaan di ibadah. Ini yang seringkali kita lakukan. Karena juga ke gereja, itu niatnya ada niatan yang lain ketika kita pergi ke gereja. Ada untuk bertemu dengan orang, berkumpul dengan teman-teman kita, ketemu dengan saudara-saudara kita, ketemu dengan kami hamba-hamba Tuhan, bisa ngobrol dan lain sebagainya. Kalau kita itu ke gereja, tujuan kita itu hanya melakukan hal-hal seperti ini salah besar saudara-saudaraku. Nah, jadi saudara-saudaraku, mari kita belajar untuk mengerti dan memahami dengan sangat sederhana untuk apa sebenarnya kita itu pergi ke gereja. Ya, kalau seperti yang saya jelaskan di atas tadi, saya yakin pemahaman kita ke gereja itu salah. Tetapi ayo kita belajar memahami dengan sangat sederhana kenapa atau untuk apa kita itu pergi ke gereja. Yang pertama, secara sederhana saja. Yang pertama, untuk bersekutu dengan Tuhan atau mencari Tuhan. Untuk bersekutu dengan Tuhan atau mencari Tuhan. Ini adalah satu pembahasan yang pertama. Mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Ini yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya. Dan ini yang harus kita lakukan ketika kita beribadah di gereja, beribadah di dalam Tuhan. Kalau di dalam ibadah kita tidak ada persekutuan dan kita tidak mencari Tuhan, berarti itu yang salah diri kita, bukan ibadahnya. Yang kedua, memuji dan memuliakan Tuhan. Kenapa kita harus di gereja? Ya, kenapa kita harus bersama-sama memuji Tuhan dengan saudara-saudara kita? Kenapa kita nggak di rumah saja sendiri? Karena kalau kita memuji Tuhan dengan saudara-saudara kita di gereja, itu ada satu kesatuan dan ada kebersamaan dan yang saling menguatkan, saling mendoakan, saling membimbing supaya sama-sama iman kita boleh sama-sama meningkat, sama-sama membaik. Nah, itulah untungnya kita beribadah di gereja. Dan yang terlebih penting, ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Memang di rumah bisa mendengarkan firman Tuhan. Memang di rumah bisa merenungkan firman Tuhan. Dan sekarang tambah sekali, gampang sekali ketika kita mendengarkan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan sesuai dengan keinginan kita. Pertanyaannya begini, merenungkan firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan dengan keinginan kita sendiri. Pasti yang saudara-saudara cari pasti yang enak-enak. Pasti yang menyenangkan-menyenangkan. Pasti yang menghibur-menghibur.
Bener nggak? Pasti yang memberikan berkat, ya, pasti yang mensejahterakan diri kita. Itu pasti yang saudara-saudara cari, dan itu yang diinginkan semua orang. Tapi saudara-saudaraku, kalau kita hanya mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan apa yang kita inginkan, rohani kita akan lemah, kerohanian kita akan rapuh, akan keropos. Karena firman Tuhan itu sifatnya menegur kita, menasihati kita, menegur setiap dosa-dosa yang boleh kita lakukan, supaya kita boleh kembali kepada Tuhan. Yang terakhir, ya, untungnya, untuk apa kita ke gereja? Sebagai latihan kita mengaplikasikan di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, sesuai dengan firman Tuhan. Kalau empat-empatnya ini kita lakukan, pasti rohani kita, roh kita akan menjadi sehat. Ketika roh kita itu sehat, pasti apa yang pun yang kita lakukan itu akan positif. Kalau roh kita itu sehat, pasti apapun yang kita lakukan itu pasti dalam hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi kalau roh kita itu penyakitan, roh kita itu keropos, pasti yang kita lakukan sebaliknya. Hal-hal yang negatif, hal-hal yang menghancurkan diri kita, hal-hal yang merusakkan kita. Perhatikan diri kita masing-masing, saudara-saudara. Apakah roh kita saat ini sedang sakit? Apakah roh kita saat ini sedang keropos? Ataukah roh kita saat ini sedang sehat-sehat karena mendapatkan asupan makanan yang sehat? Yang kedua, ya, untungnya kenapa kita pergi ke gereja? Untuk kita boleh menjadi berkat dan menjadi terang bagi banyak orang. Ketika kita boleh pergi ke gereja, pasti banyak orang akan melihat bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang boleh menjadi contoh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Meskipun kita tidak ngomong panjang lebar, tetapi karena orang itu memperhatikan kita, pasti hidup kita itu akan dijadikan banyak contoh, dijadikan banyak teladan bagi banyak orang. Sehingga hasilnya banyak orang akan diberkati melalui contoh kehidupan kita. Mari saudara-saudaraku yang saat ini, mungkin saudara-saudara masih di rumah, khususnya anggota jemaat GP Krisminfo yang saat ini masih diam di rumah karena was-was, karena khawatir, dan lain-lain sebagainya, atau waktu, atau tidak sempat. Coba saudara-saudaraku bayangkan, banyak keuntungan ketika kita ke gereja, dan banyak kerugian kalau kita tidak pergi ke gereja. Jadi, saudara-saudaraku, ayo kita bersama-sama ajak anggota keluarga kita untuk kita boleh bersama-sama pergi ke gereja untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk mengagungkan nama Tuhan. Ketika kita boleh melakukan itu semuanya dan 4 hal yang di atas tadi kita perhatikan benar-benar, maka rohani kita akan boleh mengalami kesehatan. Roh kita boleh bertumbuh dan roh kita boleh menghasilkan buah-buah yang mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.